Ya, Bismillah. Kembali lagi bersama saya Hijrah Saputra di modul kita Global and Marketing Logistics. Alhamdulillah. Pagi hari ini, tentunya sore hari ya di Indonesia. Mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat-sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan walaupun capek, setelah pulang beraktivitas, mudah-mudahan masih diberikan kekuatan, ya semangat untuk terus belajar. Modul kita Global and Marketing Logistics. Today will be the lecture 5, ya, pertemuan yang kelima, Global Sourcing and Supply, ya. Global sourcing and supply. So we will discuss about global sourcing, ya. Bagaimana kita memenuhi ya kebutuhan sumber daya secara global and supply dan pasokan-pasokannya, ya, global supply. Tentunya pengelolaan sourcing sumber daya ya berkaitan dengan aktivitas supply, bagaimana kita outsourcing misalkan berhubungan dengan sourcing, pemenuhan sumber daya yang dilakukan oleh pihak eksternal, tentunya untuk memenuhi supply, ya, untuk membantu atau mendukung kaitan dengan supply pekerjaan, supply material dan seterusnya. Oke. Ya, lecture kelima ya. Kita udah lewati lecture 1, 2, 3, 4. Now we are in lecture 5 and we still have many topic to be discussed. But today is still from the book of Donald Water, ya, tahun 2014. Inshallah, next lecture we will discuss a topic from the book Martin Christopher, ya, dan buku-buku lainnya. But anyway, today global sourcing and supply, ya. Nah, what will we discuss in our lecture today? Yeah, at least there are 6 things we will discuss about for today. The growth in global trade, ya, perkembangan di perdagangan global, ya, bisnis global. Global sourcing as a way to change business strategy, ya. Global sourcing adalah salah satu cara, ya, pendekatan to change the business strategy, ya. Why? Yeah, we will discuss why we need a global sourcing. Yeah. And then identifying and then selecting sources, ya, mengidentifikasi dan memilih sumber daya, source, source, sumber daya, ya, kita artikan dalam bahasa Indonesia. Factors to be considered in global sourcing, ya, sumber daya global, ya, faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam kita berhubungan dengan sumber daya global. Critical success factors, of course it is related to the topic. And then the last thing, global sourcing, bagaimana sustaining the trend, kita maintain, ya, sustain, supaya berkesinambungan, trennya berkesinambungan, karena kita lihat memang global sourcing ini adalah tren yang semakin meningkat tentunya karena tingginya tadi global trade, ya, tentunya karena bisnis sudah menjangkau market global, ya, global market, tentunya tidak bisa dihindari lagi ada aktivitas-aktivitas global sourcing. Baik kawan-kawan, tentunya ya tujuan daripada kita mendiskusikan hal-hal yang tadi saya sampaikan, ya, tentunya agar kita memahami, ya, bagaimana sih the growth in global trade, kemudian kita juga memahami global sourcing ini sekarang sudah menjadi salah satu pendekatan, ya, yang merubah strategi bisnis. Kemudian juga
Bagaimana supaya kita memahami ya dalam hal kita mengidentifikasi dan memilih sumber daya kaitan dengan sumber daya global. Kemudian kita juga memahami faktor-faktor yang harus kita perhatikan di dalam global sourcing, dan kita juga akan mendiskusikan tujuan daripada lecture ini adalah untuk mendiskusikan critical success factors, ya, faktor-faktor suksesnya dalam topik yang akan kita diskusikan. Well, dalam modul kita ini memang kita selalu bicara teori and then discussion. Ya, kenapa? Karena logistic management, supply chain management, ya, mostly itu memang berkaitan dengan hal-hal manajemen, ya, manajemen, how we manage. Kemudian kita mendiskusikan faktor-faktor ketika kita mengelola suatu aktivitas. Ini faktor-faktor yang berhubungan apa? So ya memang banyak diskusi, pembahasan teori, dan tentunya analysis, ya, analysis using like analisis sederhana sebenarnya. Terus bagaimana dengan calculation, measurement, ada tetapi nggak banyak, ya, karena as a logistic in logistic practice, as a logistic, for example, staff, logistician, ya, Bapak Ibu mungkin karena bekerja di perusahaan logistik, we don't deal with how the data is measured, ya. Kita nggak berhubungan bagaimana mengkalkulasi data dan seterusnya. Kalau kita bisa tentunya tidak mengapa. Tapi our domain is not that. We use the result of that measurement, ya. Kita ini sebagai user daripada pengguna daripada data yang dihasilkan dari measurement untuk mengambil keputusan, ya. So that's why we can manage the logistic. That's why we can manage the supply chain from the data that is calculated from the system, from the statistic, whatever. Ya, jadi ya memang kita akan banyak berhubungan dengan langkah-langkah manajemen. Ya, sehingga kita harus memahami yang berhubungan dengan itu apa saja. Baik, kita lihat the background of global sourcing and supply. Backgroundnya, latar belakangnya seperti apa sih? Ya, kenapa ada global sourcing and supply? Ya, sekarang ini global sourcing and supply, ya, is now a central part of many companies' business strategies. Ya. Sekarang perusahaan-perusahaan besar, apa saja perusahaan besar? Ya, ini selalu berhubungan dengan global sourcing. Ya. Global sourcing. Perusahaan besar di mana di perusahaan kita misalkan ada perusahaan multinational company, we see for example automotive, Yamaha, Toyota, it's all multinational company, perusahaan asing, ya. Nah, mereka menggunakan sumber daya global termasuk di Indonesia. They have many site of manufacturing including Indonesia. There is Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia. They have their manufacturing everywhere globally. Yeah. Bagaimana? Karena it's impossible to fulfill the demand in Thailand, in Asia, if they just only have one manufacturing in Indonesia. Ya, pabrikasi di Indonesia untuk memenuhi demand di Indonesia. Ya. Bagaimana dengan global market yang lain? Ya, mereka harus berhubungan dengan manajemen global sourcing. Ya, maka dari itu, kalau Anda lihat, ya, perusahaan asing seperti yang saya sebutkan tadi, ya, mereka punya biasanya top manajerialnya ya dari asing, ya, pekerja asing. Nah, memang perusahaan asing. Well, wait. Nah, global sourcing ini karena memang global trade ini trennya semakin meningkat, sudah tentunya dimulai ya in the past of 20 years ago.
Kalau sekarang 2020, kalau 20 tahun yang lalu, tahun 2000. Even before that, the global trade was already started. Ya. Sudah dimulai. Dan sekarang trennya semakin meningkat, tentunya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Agar global sourcing ini tentunya menjadi strategi yang efektif. Ya. Kalau nggak salah kita pernah discuss ya, related to the previous lecture, tujuan dari sourcing ya, global sourcing apa sih? Tentunya low cost ya, low cost, kemudian juga bagaimana to earn profit margin ya. So background ini, latar belakang ini yang menyebabkan munculnya, meningkatnya the role of global sourcing and supply. Yeah. So maka sampai saat ini ya perusahaan-perusahaan besar ya di semua level mereka memanage global sourcing seperti apa. Ya. Karena mereka harus memanage security of supply, kemudian demand responsiveness, kemudian product life cycle management. Ya. Itu singkat backgroundnya. Nah, kita lihat ini datanya yang terakhir sampai 2010 ya. Saya coba cari sampai di atas 2010 tapi belum ketemu ya. At least we have this ya. The growth in global trade in manufacturers. Ya, ini pertumbuhan daripada perdagangan global. Ya. Kemudian di sini ada dibandingkan dengan the world GDP. Ya. Ini tahun. Ya. Kemudian di sini ada angka. Ya. Of course, this is if not in million or billion dollar. Ya, tentunya ini if not probably world trades in manufacturers. World GDP it is related to the funding. Ya. World GDP di sini paling tinggi di angka 1000 ya. Di 1000. Kemudian look at this. The global trade, the world trade in manufacturers. Ya. Nah, di sini semakin meningkat, malah di atas GDP, the world GDP. Ya, GDP ini budgetnya world GDP berarti gross domestic production. Ini dunia. Jadi angka global setelah dikumpulkan GDP semua negara di sini, tetapi malah world trade-nya lebih di atas itu, tinggi, sangat tinggi. Ya. Nah, di sini forecast dari 2000 sampai ke 2010 pada waktu itu di forecast diramalkan tentu naik sampai dekat 8.000. Dan tentunya sekarang kalau 2020 tentunya lebih tinggi lagi ya, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk the growth in e-commerce and technology, ya, banyak sekali. Ya. Kemudian the growth in market expansion of business. Ya. Ini data dari World Trade Organization. Nah, kemudian ini ada global trade growth by product category. Ini ada product category, tadi manufacturers. Ya. Clothing, textiles, consumer goods, automotive product. Ya, kita lihat di sini, ini machinery and transport equipment. Look at this, machinery and transport equipment. It is related to the logistic. Ya. So ini tahun 2001, 2002, 2003, jauh ya, 17 tahun yang lalu. But at least we can see how the growth in global trade. Ya. Dan sekarang bagaimana? Tentunya lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi. This is in billion, I told you. Ya. Billion dollar. Look at this. Ini sampai lebih daripada 1000 billion dollar. Jadi sangat tinggi sekali global trade. Ya. Karena ada global trade inilah
adanya keharusan munculnya keseriusan di dalam memanage global sourcing. Nah, ini ada the layers ya and pillars of global sourcing kaitan dengan growth tadi. Nah, ada two pillars ya, cores. Here, look at this. Layers and pillars. Pillarsnya ini, layersnya ini ya. Nah, pilarnya ada cost to serve, ada cost di sini. Kemudian pilar yang lain ada risk, ada resiko-resiko ya. Nah, kemudian layer-layernya aktivitas di sini ya, berkenaan dengan aktivitas, proses, dan hal-hal lain. Ada skills, capability, and relationship, information system. Ya, bagaimana global sourcing ini dibangun oleh layer-layer ini dan ditopang oleh pilar ini, cost and risk management. Ada supply chain process, logistic network. Ya, nah, jadi global sourcing terdiri dari manajemen proses-proses ini, aktivitas ini. Commercial and contractual. Yeah. So this is some things that we need to understand how the global sourcing should be developed. Ada cost, ada risk management. Well, saya ulangi lagi ya. Ada skills, capabilities, and relationship. Global sourcing, relationship of course. Ya, kita harus berhubungan dengan global, company, for example. Information system, it is really important. Supply chain process, we need to manage it effectively. Logistic network, yeah. Again, commercial and contractual. Next, the identifying and selecting source. Yeah. Untuk kita manage atau kita memulai daripada penggunaan sourcing yang baru, ya, tentunya ada itulah saat di mana resiko dimulai. Ya, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya, kita ingin menggunakan sourcing atau sumber daya perusahaan lain di tempat lain, ya, di kondisi yang lain. Tentunya ada 4 yang harus kita perhatikan. Quality is a key issue. Ya. So what's the point? Apa tujuannya kita sourcing? Kalau kita tidak memperhatikan quality, we need a quality to support our company. We need quality to to increase the productivity of our company. We need a quality to to manage our process. Without the quality, so there is no point to do sourcing. Ya, quality. Ya, ketika kita memilih satu source yang akan kita gunakan mendukung daripada proses dalam perusahaan kita, tentunya quality. Ya, nah jadi ini harus tentunya diperhatikan. Jangan sampai praktek-praktek non-good governance, for example, praktek-praktek yang tidak profesional, ada corruption there, ya, kita menggunakan source dari luar, tetapi kita pilih yang tidak berkualitas karena ada kepentingan di situ, misalkan ada nepotism dan lain sebagainya, ada corruption, ada amplop di situ, ya. So it will not support our company. Yeah, we discussed already about managing a company. We need to manage it like in terms of profit and cost. Okay, quality is a key issue. Ethical supply ini berkaitan dengan child labor. Ya, sourcing yang kita pilih, yang akan kita gunakan ini apakah menggunakan tenaga kerja anak-anak, ya, ini terjadi di negara-negara lain, ya. Labor, child labor, ada isu-isu tentang environment, ya, sourcing yang kita gunakan, perusahaan yang kita deal with, mereka nggak concern terhadap environment, for example, ada limbah-limbah dibuang sembarangan dan seterusnya. Ethical supply, jadi ada
bagaimana kita memperhatikan sisi-sisi etik di sini ya, etik tata cara tentunya yang baik ya, makanya ada ethical business ya. Kita mau mengelola bisnis, mengelola supply ini dengan praktek-praktek yang baik, yang memperhatikan etika atau tidak. Tentunya harus ya, global sourcing. Kemudian makanya kaitan dengan environment, banyak perusahaan yang sudah misalkan go green for example. Kemudian mereka concern terhadap sustainability and so on. Kemudian ada patent protection ya, patent protection. Global source, kita berhubungan dengan perusahaan lain, menggunakan sourcing perusahaan lain untuk mendukung proses di operation di perusahaan kita misalkan. Nah ini ya kita harus pastikan ya IT yang mereka gunakan itu legal, for example. Sistem yang mereka gunakan legal, ya, ada license-nya, ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi sebelum kita masuk di dalam memutuskan untuk menggunakan suatu sourcing, ya, ini harus dipastikan, harus kita diskusikan, harus kita prepare dengan sebaik-baiknya, ya. Patent protection ini banyak sekali ya, kaitan dengan license, kaitan dengan legality, ya. And then the next, operational excellence, of course. Ini masih kaitan dengan quality juga ya. Quality ini lebih general. In every aspect, operational excellence, it is related to the operational. Bagaimana operational di dalam sourcing, kalau dia berhubungan dengan supply daripada aktivitas proses, harus operational excellence, ya, harus professional, harus cost concern, harus profit achievement dan seterusnya. So what's the point we have a new sourcing but we don't think about these factors? Ya, baik kawan-kawan, ya, sambil minum-minum, sambil ngopi-ngopi. Ya, saya minum dulu. Ini ada proses in global sourcing ya, in general ya. Ada kategori assessment, tadi assessment terhadap faktor-faktor yang kita discuss tadi sebelumnya juga. Kemudian baru kita selecting, ada vendor selection, kita udah discuss kategorinya, kita assess perusahaan-perusahaannya, kemudian ada vendor selection di sini, ada RFQ, ya, RFQ, request for quote. Ya, kalau kita udah pilih, tentu ada request for quote. Kita request for quote. Kita akan request untuk menggunakan sourcing perusahaannya, ya tentunya di quote-nya berapa nih, cost-nya berapa dan seterusnya. Dan kita juga harus melakukan factory visits and quality control. Kita harus pastikan ini perusahaan yang akan kita ajak kerjasama sourcing betul nggak ya, factory visit dan quality control harus ada di sini. Harus kita pastikan kalau kita expect daripada operational excellence, we need to make sure ya, kita harus lihat nih proses di perusahaan yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, kemudian kalau sudah clear, baru ada negotiation and contracting. Ya. Ini negotiation dari semua tadi yang kita lihat, sudah kita assess, sudah kita validasi dan seterusnya. Baru kira-kira, well, at the end of the day, if we decide, if we are about to decide to use the company, so let's make a negotiation and contracting. Ya, baru setelah itu ada supply process. Ya, setelah di sini oke, jelas, kita buat kontrak, ada supply prosesnya, dan kemudian harus berkesinambungan. Ada di sini SRM, ya, di sini adalah supplier relationship management, ya, SRM, supplier relationship management. Ini harus dibina ya, di maintenance relationship dengan supplier. We use their services, we use their sourcing, so we need to have a good relationship with the client company, with the company, yeah.
sehingga ini betul-betul bisa mensupport efektif terhadap proses yang kita harapkan bisa mensupport operational di perusahaan kita. Ini ada keys for better sourcing. Ya, ya ini lebih detail ya. Tadi kaitan dengan supplier management, supplier relationship management. Ya, ada early engagement, ada tighter specification, ya, early engagement. Jadi relationship-nya sudah dibangun ya, jadi nggak hanya sewaktu-waktu aja. Ya. Dari awal itu sudah ditingkatkan hubungan. Kemudian tighter specification. Ya. Ini spesifikasi detail daripada outsource yang kita gunakan, sourcing kita gunakan ini harus jelas, harus detail. And then proactive and ongoing supplier outreach. Ya. Harus proaktif ya. Kita di dalam berhubungan dengan supplier ya. Dari proses yang sedang berjalan tentunya harus kita evaluasi terus ya. Nah, kemudian kita harus memahami ya, dari sourcing yang kita gunakan ini kita udah spending berapa ya, bagaimana dengan harus evaluasi bagaimana performance-nya, bagaimana cost yang kita keluarkan ya. Kemudian ada warm welcome of course ya. Evaluations of course, warm welcome. I forgot, we discussed it in supply chain management I think ya. Jadi kalau kita gunakan outsourcing ya, sometimes the outsourcing company they do the process inside internal of the company, so we need to make sure that ya kita harus memastikan outsource ini mereka seperti staff kita sendiri ya. Jangan sampai ada kesan bahwasanya we just like another supplier ya. Jadi ada hubungan-hubungan seperti ini yang harus kita bangun dengan baik ya. Efficient evaluations, kemudian ada clear communication. Communication ini sangat penting ya. Ada terjadi masalah apa harus disampaikan dengan jelas ya. Harus disampaikan dengan jelas dari awal ya. Apa yang sumber daya yang kita punya, kemudian apa yang kita butuhkan, ya, harus saling ada keterbukaan. I think last meeting we discussed about it ya. Ya, ada supplier relationship management tadi. Kita udah bicara supplier relationship management ya. At least ada proses-proses di sini. RFI apa ini? Request for information. Kita tanya-tanya dulu nih ya. Kemudian baru kalau misalkan udah jelas, clear, okay, we go to the next step. We want to ask you how much the cost if we use the service, if we would like to utilize the service from the company. So we do RFQ tadi ya, request for quote ya. Kemudian baru ada auction, ada report ya, auction, ada apa nih, bidding ya, ada what is it? A tender ya. Kemudian report, terus ada reportnya setelah ini. Kemudian baru kita order ya. Report ini ada contract negotiation tadi. Baru kita order ya, based on the schedule and things. Baru kemudian ada delivery ya, delivery about the service, product or service that we order. Kemudian ada invoice di sini, ada report di sini ya. Di sini berkaitan dengan supplier relationship management. Ada sourcing, ada procurement here. Ya, ini sourcing tadi. Ya. Ini secara detail di sourcing. Ya. Ada reports, RFI, RFQ, auction tadi. Okay. Ini factors related to global sourcing. Ya. Faktor-faktor yang berkaitan dengan global sourcing. Yang pertama, ketika kita memutuskan untuk menggunakan global sourcing, ini commercial modelsnya seperti apa? Ini kita bicarakan kemarin ya, ada international term. Ya, kalau kita gunakan sourcing di logistik, ini commercial modelnya seperti apa? CIF, FOB, ya, DDP,
whatever. CIF, cost insurance and freight, FOB, free on board, seperti apa sih? Ya, ini term-term ini harus kita pahami. Commercial modelnya seperti apa? Ya, maka memang harus kaitan dengan international term, ya. Kaitan dengan international logistik juga, international logistik. Nah, aktivitas logistik secara internasional, ada rules and laws of global trade, ya, dan seterusnya. Ini harus kita pahami, ada faktor-faktor ini sehingga global sourcing ini bisa efektif. Kemudian ada flow management, ya, faktor yang berkaitan dengan flow management. Ini ada postponement, ada capacity booking, ada switch sourcing. Jadi ketika kita menggunakan sourcing dari luar, outsourcing, kita harus memutuskan nih, ini harus postpone dulu, ditunda, ya. Capacity bookingnya seperti apa, ya. Kemudian ada saat kita harus switch, ya, sourcing. Harus ada yang mengevaluasi kalau supply yang diberikan oleh sourcing company itu tidak memenuhi syarat dan seterusnya, we have to switch sourcing, ya. Kemudian ada organization design, ya. Ini kalau global company ini, organization design-nya seperti apa? Nah, bagaimana mengevaluasinya? Ada KPI di sini, ya, Key Performance Indicators. Organisasinya harus seperti apa, ya? Yang dibutuhkan di situ fungsi-fungsi apa? Okay? For example, global warehouse, what function that we need there? Okay? Apa harus ada, for example, top managerial yang paling tinggi apa? Misalkan regional manager, yeah, for that regional manager for to manage the whole country, for example, in one country, yeah, or several countries. Regional manager for Asia Pacific, for example. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita butuh apa lagi? So there is area manager of Indonesia, Singapore, Thailand, for example. There's area manager, there's a regional manager. So those kind of function in organization, we need to design it, whether this is effective or not, whether this is needed or not. Yeah. Then the next factor is IT or ICT, IT system and information and technology, information communication and technology. Yeah. Ini kaitan dengan ERP system juga, ya. Or whatever the system that we use, yeah. ERP, yeah, enterprise resources planning, yeah, system. Okay, so IT is really important, yeah. Everything now is based on communication, and then it should be it should gain a data that is used for the company to decide something, to make a policy, and so on. Ya, ada operational excellence, tadi kita sudah bahas, ya. Operational excellence masuk di faktor-faktor yang berhubungan dengan global sourcing juga. The risk management, tadi kita bicara pilar daripada risk. Ada resiko-resiko, ya, perbedaan tempat, perbedaan budaya di satu tempat, because we are dealing with global sourcing, ya. Circumstances, the condition in Thailand will be different in Indonesia, for example, will be different in Europe, for example. Ada risiko-risiko di situ, ya. Kaitan dengan political situation, ada geographical situation, cultural, environmental, ya, ada risiko-risiko di sana. Well, we go to the next topic of critical success factors, ya. The measures to manage global change and mitigate risk, ya. Ukuran-ukuran dalam kita mengelola rantai global nih, related to the global sourcing, dan mengurangi langkah-langkah untuk mengurangi resiko, ya. Ini ada at least yang membutuhkan 6 capability, 6 kemampuan, ya. These capabilities, ya, form the critical success factors. Ini capability kita. Kita punya capability ini enggak, ya.
Karena ya tadi, agar kita sukses, efektif di dalam memanage global change, in global sourcing, yang mengurangi risiko, harus kita punya kemampuan. Yang pertama, total acquisition cost management. Ya, ini totally global sourcing is all about cost. Terus ada manajemen yang baik, ya, total acquisition cost management. Total cost-nya harus di-manage, ya, ketika kita menggunakan global sourcing ini efektif atau enggak, capacity-nya berapa, productivity-nya berapa, effectivity-nya seperti apa, is it supporting our company or not, ya, ini apa namanya, cost yang dikeluarkan ini betul-betul efektif atau tidak, atau jangan-jangan ada cost yang berlebih, atau jangan-jangan ada cost yang kurang, yang kita terlalu efisien sehingga mempengaruhi quality. Ya. Harus ada manajemen di sini. Kemudian ada one touch information flow. Ya, one touch information flow. Aliran informasi yang harus here is one touch, like satu pintu. Jangan sampai ada double, ya. One touch information flow. Jadi bagaimana alur ketika kita alur daripada informasi, ya. Jangan sampai ada tumpang tindih, ya. Yang satu order is not clear. So makanya tadi kaitan dengan organization design, seperti apa ketika memutuskan untuk order daripada sourcing company kita nih, yang melakukan order siapa, sehingga bisa di-evaluate, di-manage, ya, visibility-nya jelas. Ya, one touch information flow. Kemudian ada total product identification and compliance. Ya. Nih ada product identification, ini berkaitan dengan penggunaan teknologi juga, ya. Ketika kita menggunakan source dari luar kaitan dengan produk-produk, ya ini harus jelas produk masuknya seperti apa, manajemennya harus diidentifikasi dengan jelas, ya. Kalau dia ada incoming goods di warehouse kita, it's all about global, ya. Bagaimana kita harus perusahaan ini ada hubnya operationnya di Indonesia, di Europe, di Asia, di China, ya. Jadi product identification should be in total, ya, related to the information flow, ya. Harus bisa dipantau visibility-nya, ya. Makanya ada istilah supply chain visibility. Okay? So ini kaitan penggunaan dengan teknologi yang memudahkan untuk product identification. Usually it is utilized the RFID, ya, radio frequency identification, ya. Jadi ketika ada barang masuk incoming or outgoing, ya, ini bisa proses identifikasinya jelas, ya. Jadi semua ada record yang jelas. Kemudian ada real-time routing through dynamic visibility, ya. Real-time routing through dynamic visibility. Ini masih berkaitan dengan kalau tadi product identification, kemudian ada real-time routing. Jadi kalau kita menggunakan suatu produk atau jasa dari outsourcing company, which is global sourcing, ya, ini harus real-time routingnya. Kita order ini, ya, suatu service, misalkan transportation, ya, harus ada online routing, ya. I mean like it is related to the visibility. Ini harus kita visibility dari setiap sourcing yang kita gunakan itu harus jelas. And then the evaluation should be real time, ya, real time. Jadi perusahaan bisa memantau visibility-nya, ya. Ada outsourcing di sini, ada outsourcing di sini, pergerakan semua movement daripada global sourcing yang digunakan, yang diutilize oleh company di dalam mendukung operationalnya globally, ya, secara global di seluruh negara, itu visibility-nya jelas, ya.
Bisa nggak kebayang nggak, misalkan perusahaan nasional aja, tentunya kita harus punya visibility yang jelas. Bagaimana dengan global kan? Vendor development, ya. We are not just utilize the vendor with their product or services. We need to develop the vendor. Yeah, sometimes we need to develop because perusahaan kita ada culture, perusahaan kita ada strategi. Nah, vendor-vendor company ini juga mereka harus dibina sehingga punya standar quality yang sama, ya, standar quality yang tinggi. Ya, terkadang misalkan untuk produk untuk perusahaan multinational, misalkan nih, tadi kita bicara perusahaan Jepang ya, otomotif. Tenaga karyawan biasanya untuk staff-staff di di otomotif itu mereka menggunakan vendor mereka dari outsourcing dari tenaga kerja. Nah, ini vendor yang mereka gunakan tentunya harus sesuai dengan kriteria perusahaan. Ya. Kayak kawan-kawan yang bekerja di perusahaan multinational company, mereka akan melihat bagaimana klien company ini mereka mendevelop vendor mereka supaya punya etos kerja yang tinggi sama seperti mereka, cara kerja yang standar seperti mereka, dan seterusnya. Ada vendor development there. Ya. Hope this clear for you. Yang terakhir, information platform to provide consistent and timely information. Ini kaitan dengan IT lagi. Ya. Kita punya nggak kemampuan IT yang seperti ini? Ada information platform yang real time tadi, ya, yang live, yang every single time, ya, dalam setiap detik kita bisa memantau. Information platform, ya, technology untuk memanage semua itu, ya, to provide consistent and timely information. Ini sangat penting, ya, sehingga ada data yang bisa kita absorb, total cost tadi, kemudian productivity, kemudian ada data lead time yang bisa kita absorb dari information platform kita yang kita bangun. Nah, information platform kita punya capability seperti ini enggak? Ya. Kalau enggak, rasanya kalau tidak punya capability seperti ini, it will be a problem in global sourcing. Ya. I think this is the last topic that we will discuss, global sourcing, ya, sustaining the trend. Ini ada grafik, ya, perbandingan antara waktu dan maturity of global sourcing. Maturity ini apa ya? Tingkat atau level daripada maturity kestabilan ketika sebuah perusahaan sudah berhubungan global sourcing, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Harusnya perusahaan juga lebih memahami, mature, lebih istilahnya apa ya? Lebih firm, apa ya? Subhanallah. Susah ya menjelasin dalam bahasa. Lebih mature, lebih berpengalaman, ya. Oke. Seiring berjalannya waktu, ya, nah, tentu di sini ada pengalaman-pengalaman yang kita lalui di sini. Nah, akhirnya kita pun menjadi mature, akhirnya kita pun menjadi lebih dewasa di sini, ya, di dalam memanage global sourcing, lebih punya kemampuan berdasarkan experience kita, pengalaman tadi. Ya. Kita masuk di sini, where is it? Global sourcing entry here. Ya. Nah, kita sudah memulai perusahaan terkait dengan strategi perusahaan, ya, kalau ada global trade dan seterusnya. Dan dirasa kita perlu global sourcing, harus manajemen di mana-mana, faktor-faktor yang kita sudah bahas tadi, ada capability yang harus kita punya, ada sistem yang harus kita bangun, ada evaluation, ada organization dan seterusnya, ya. Nah, di sini ada initial exploitation, ya. Tentunya di sini mulai kita berhubungan dengan global sourcing, ada kendala, ada
permasalahan dan seterusnya, ada solusi dan seterusnya. Sampai kita mature, betul-betul mature di sini. Ya. Kemudian di sinilah ada establishing stable structure. Barulah nanti karena global sourcing kita nggak mungkin comot-comot perusahaan, nggak sesuai ganti ini kan. We need makanya tadi ada identification and selection, ya. Karena kita tentunya sourcing ini global sourcing ya tentu lebih efektif jangka panjang, ya. Sehingga prosesnya tentunya lebih simple. Kalau kita gonta-ganti outsourcing company in term of global, ya, kita harus evaluation lagi, harus ada contract lagi, harus ada negotiation lagi dan seterusnya. Ya, ini biaya tentunya. Kemudian ada deeper penetration here. Baru kalau kita semakin mature, baru vendor-vendor kita, ada supplier relationship management tadi kita develop, sehingga dia betul-betul bisa mendukung, mensupport daripada operational of our company. Ya, di sini ada moving from risk to security. Ya, dari risiko-risiko tadi ya kita di sini lebih berisiko-risiko dan ada tingkat keamanan dari risiko-risiko tadi yang sudah kita bisa manage di sini. Ya, to be more secure. Ya, kalau dari level ini. Ya. Companies are here today. The land grab is over. Governance is now important as the next surge is underway. Ya. Biasanya kebanyakan perusahaan ada di sini. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah lama, yang udah puluhan tahun, ya mereka mungkin sudah di sini nih, stable structure. Ya. Misalkan perusahaan-perusahaan otomotif tadi ya, Toyota udah sangat lama ya. Ada perusahaan-perusahaan otomotif yang baru, yang mereka baru memulai di sini. Ada perusahaan misalkan teknologi IT for example, ya Microsoft is everywhere. Ya, mungkin mereka sudah di deeper penetration here. Ya, sini ada maturity development of global sourcing. Well, kawan-kawan, ini deskripsi pandangan-pandangan terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan global sourcing. So, at the end of the day, we can conclude that global sourcing is an established fact of business life. Ya, global sourcing ini sesuatu yang nyata di dalam proses bisnis yang sekarang terus berkembang dan malah di dalam aktivitas global trade, ya, dan suatu keharusan. Dan karena dia di drive, faktor pendorongnya adalah dari global market, ya, and is a dominant market driven trend, ya, karena trennya dipengaruhi oleh global market. But the challenge for every individual corporation, tantangannya bagi setiap perusahaan adalah yang go global, ya, tentunya. Bagaimana mengimplementasikan global sourcing ini in a way that secures a sustainable advantage. Ya, bagaimana mengimplementasikan global sourcing ini sehingga bisa mengamankan a sustainable advantage, ya. Advantage ini keunggulan yang sustainable, yang berkesinambungan, ya, yang mendukung operational, yang support kepada environment, yang support kepada profit, ya. This means, ya, ini berarti harus ada manajemen, harus ada pengelolaan resiko di sini, ya. Risiko-risiko ketika kita berhubungan dengan global sourcing di negara ini, ada risiko seperti ini, kaitan dengan geographical tadi, political, cultural, dan seterusnya. Ya. Ada risiko-risiko yang harus di-manage, yang dikelola, ya. Bersamaan dengan itu ada komersial, ada bisnis yang harus kita kelola juga, dan competitive advantage, ya. Ini bagaimana menyeimbangkan ini, ada risiko, ada bisnis di situ, bagaimana kita juga keunggulan kompetitif, membangun keunggulan kompetitif. Well, Bapak Ibu,
itu topik kita untuk hari ini. Saya nggak tahu nih, ada UTS nggak ya? Saya kok nggak lihat ada jadwalnya. Kalau Bapak Ibu ada jadwal UTS, tolong saya disampaikan. Saya tanya ke administrasi tapi belum dibalas ya. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami, tolong ya Bapak Ibu disampaikan di grup atau bisa message saya langsung sehingga saya bisa bantu kawan-kawan untuk mengulang dari penjelasan sehingga bisa lebih jelas ya. Berkaitan dengan UTS, kelas yang lain yang reguler itu mereka ada UTS ya. Tapi sepertinya sistem UTS-nya kan online, take home ya. Tapi saya bingung, dikasih waktu 2 jam dan harus dikumpul dalam 24 jam. Kenapa harus ditungguin gitu kan? Kan bisa aja langsung UTS, soal UTS dimulai di open jam segini, harus dikumpulkan segini. But I don't know why Polytechnic Post Indonesia ya harus ditungguin, harus online seperti itu. Well anyway, that's their expectation, but hope it will run well. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Sehat-sehat semua, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, oke, jangan lupa weekly reflection. Ada hal yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lecture berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.